Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Petasia. Berjumpa kembali bersama saya Ibrahim Muhammad Amin pada serial video pendidikan. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagian-bagian atau komponen dari sebuah sistem pneumatik. Pada sebuah sistem pneumatik, ada beberapa bagian atau komponen-komponen yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita melaksanakan praktikum tentang cara kerja daripada sistem pneumatik tersebut. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah salah satu bagian dari sistem pneumatik yang berfungsi untuk mengumpulkan udara yang ada di sekitar kompresor tersebut yang kemudian akan ditampung dan dimampatkan dalam sebuah tabung udara yang disebut sebagai reservoir. Udara yang telah dimampatkan dan tersimpan di dalam tabung reservoir ini nantinya akan dijadikan sebagai energi untuk menggerakkan aktuator yang ada pada sistem pneumatik. Adapun cara kerja daripada kompresor tersebut, mula-mula setelah kompresor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tuas on-off yang ada pada bagian atas kompresor ini ditarik untuk meng-on-kan, maka kompresor akan bekerja dan mengumpulkan udara yang ada di sekitar mesin kompresor itu sendiri. Kemudian udara yang telah dikumpulkan disalurkan masuk ke dalam tabung reservoir, dan di dalam tabung ini udara dimampatkan sampai 1/7 kali volume udara yang ada di luar daripada tabung tersebut. Nah, besarnya tekanan udara yang ada di dalam tabung reservoir ini dapat dibaca pada manometer yang ada pada badan daripada kompresor ini. Jika kompresor tersebut telah terisi penuh dengan udara yang sudah dimampatkan di dalam tabung reservoirnya, maka otomatis kompresor tersebut akan berhenti mengumpulkan udara. Dalam hal ini dia akan berada pada posisi atau kondisi off. Maka tuas ini akan dengan sendirinya dia turun. Dan kita juga bisa menekan secara manual apabila kita menganggap bahwa jumlah udara yang terdapat pada tabung reservoir ini sudah cukup. Nah, kemudian udara yang sudah tertampung di dalam reservoir ini nantinya akan kita salurkan ke dalam sistem pneumatik dengan cara memasang pipa outlet pada mulut keran daripada kompresor tersebut. Nah, dan kemudian di sini terdapat sebuah keran yang dapat dibuka dan ditutup untuk menyumbat ataupun mengalirkan udara keluar melalui mulut keran masuk ke dalam sistem pneumatik. Kemudian di bagian kanan daripada kompresor terdapat sebuah tombol kecil berwarna kuning. Ini dapat ditarik apabila kita akan membuang kelebihan udara atau sisa-sisa udara yang berada di dalam tabung reservoir setelah seluruh pekerjaan sudah kita lakukan. Komponen selanjutnya adalah Air Service Unit, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai unit layanan udara. Dan beberapa orang juga mengatakan ini sebagai filter, regulator, dan lubricator, yang berarti filter, pengatur tekanan udara, dan pelumasan. Nah, pada bagian unit layanan udara ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah port inlet, di mana selang yang disambungkan ke bagian mulut keran daripada kompresor itu akan dihubungkan dengan port inlet yang ada pada unit layanan udara tersebut. Kemudian udara yang sudah masuk ke dalam port inlet akan masuk ke dalam tabung filter, di mana pada tabung filter ini akan dilakukan penyaringan uap-uap air yang keluar bersama dengan udara dari tabung reservoir. Selanjutnya udara yang sudah tersaring akan masuk ke dalam badan daripada unit layanan udara tersebut, dan besarnya tekanan udara yang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam sistem pneumatik dapat diatur pada regulator yang ada di bagian atas unit layanan udara. Dan nilai tekanan itu dapat kita baca pada manometer yang ada pada unit layanan udara ini. Kemudian
udara yang keluar di sini akan masuk di tabung pelumasan. Jadi di dalam tabung pelumasan ini diisi minyak pelumas yang berfungsi untuk memberikan pelumas di dalam mekanik-mekanik yang bekerja di dalam sistem pneumatik ini. Udara yang turun atau yang masuk ke dalam tabung pelumas ini akan mendorong pelumas naik ke atas melalui selang, dan di sini terdapat tombol pengatur kecepatan aliran pelumas yang nantinya akan disemprotkan keluar bersama-sama dengan udara yang masuk disalurkan lewat pipa inlet yang berada di sebelah kiri ini. Nah, besarnya tekanan udara yang dibutuhkan untuk menjalankan aktuator yang ada pada sebuah sistem pneumatik itu berkisar antara 4 sampai 5 bar. Komponen selanjutnya adalah katup atau valve. Ini disebut sebagai katup 3/2. 3/2 yang berarti pada katup ini terdapat 3 saluran udara. Yang pertama saluran udara masuk, yang di sini pada katup ini diberikan simbol A, dan satu port untuk saluran udara keluar. Di sini diberikan simbol P. Ditambah satu lagi saluran pembuangan udara yang tidak terpakai. Jadi terdapat 3 saluran udara inlet masuk, saluran udara outlet atau saluran udara yang keluar, dan saluran pembuang udara. Kemudian di dalam badan daripada katup ini terdapat dua posisi gerakan katup, yaitu ke arah kiri dan ke arah kanan. Itu dapat terjadi apabila tuas ataupun tombol yang ada di sebelah kanan daripada katup ini saya gerakan, berarti di sini terdapat 2 posisi gerakan. Oleh karena itu, katup tersebut disebut sebagai katup 3/2 dengan sistem penggerak tombol tekan tarik, atau dikatakan sebagai katup 3/2 dengan push and pull button. Komponen selanjutnya adalah katup 3/2 dengan teknik penggerak adalah menggunakan solenoid. Prinsip kerja daripada katup 3/2 ini sama dengan katup 3/2 yang menggunakan push and pull button. Hanya saja letak perbedaannya adalah penggerak daripada katup ini adalah menggunakan tenaga listrik yang dihubungkan ke solenoid, sehingga dengan adanya kerja solenoid pada badan katup ini dapat menggerakkan posisi penyumbat katup yang terdapat di dalam badan daripada katup ini untuk bergerak ke kiri atau menjauhi solenoid. Selanjutnya, apabila tegangan listrik dihilangkan dari solenoid tersebut, maka penyumbat daripada katup yang ada di dalam badan katup ini akan bergeser mendekati solenoid yang digerakkan oleh pegas yang terdapat di dalam katup tersebut. Jadi di sini ada 2 penggerak. Yang pertama adalah solenoid yang menggerakkan katup bergerak menjauhi solenoid itu. Kemudian pada saat tegangan dihilangkan, maka pegas yang berada di sebelah kiri daripada katup ini akan mendorong penyumbat daripada katup untuk kembali ke posisi semula atau mendekati solenoid. Katup ini juga disebut sebagai katup 3/2 single solenoid karena menggunakan 1 buah solenoid. Komponen selanjutnya adalah katup 5/2 single solenoid. Katup ini disebut sebagai katup 5/2 single solenoid karena memiliki 5 buah port. Yang pertama port inlet yang disimbolkan dengan P, kemudian 2 buah port outlet yang disimbolkan dengan A dan B, kemudian terdapat juga 2 buah port untuk pembuangan udara. Di sini disimbolkan dengan R dan
S. Kemudian posisi gerak daripada penyumbat katup yang ada di dalam badan katup ini adalah dua posisi, yaitu posisi ke kiri dan posisi ke kanan. Ini juga dapat kita kenal dari simbol katup itu sendiri yang terdiri dari dua kotak yang menunjukkan bahwa posisi gerak daripada penyumbat katup adalah dua posisi, yaitu posisi kiri dan posisi kanan. Kemudian katup tersebut digerakkan oleh sebuah solenoid. Nah, pada saat solenoid diberikan tegangan, maka penyumbat katup akan bergerak menjauhi solenoid. Kemudian saat tegangan dihilangkan dari solenoid, maka pegas yang ada di bagian dalam tubuh katup ini akan mendorong penyumbat katup mendekati solenoid. Jadi dua macam penggerak yang terdapat pada katup ini, yaitu solenoid dan pegas yang terdapat pada badan katup itu sendiri. Komponen berikutnya adalah katup 5/2 double solenoid. Katup 5/2 double solenoid memiliki 5 buah port, yaitu 1 buah port untuk inlet yang disimbolkan dengan P, kemudian 2 buah saluran atau 2 buah port untuk udara keluar atau outlet yang disimbolkan dengan A dan B, kemudian ditambah lagi dengan 2 buah port saluran pembuangan udara yang disimbolkan dengan R dan S. Kemudian katup ini dilengkapi oleh 2 buah solenoid, yaitu solenoid yang ada pada sebelah kiri dan solenoid yang ada pada sebelah kanan. Ketika solenoid yang ada pada sebelah kiri kita berikan tegangan, maka solenoid tersebut akan menggerakkan penyumbat katup yang ada di dalam tubuh katup ini untuk bergerak ke arah kanan. Nah, kemudian apabila pada solenoid sebelah kanan ini kita berikan tegangan listrik, maka solenoid akan menyebabkan pergerakan penyumbat katup bergerak ke arah kiri. Oleh karena itu, katup tersebut disebut sebagai katup 5/2 double solenoid. Komponen berikutnya adalah katup 5/3 double solenoid. Katup 5/3 double solenoid memiliki 3 buah port saluran udara. Yang pertama adalah port saluran udara masuk atau inlet yang disimbolkan dengan P, kemudian 2 buah port saluran udara keluar yang disimbolkan dengan A dan B. Ditambah lagi dengan 2 buah port saluran untuk pembuangan udara. Kemudian gerakan daripada penyumbat katup pada katup 5/3 ini terdiri dari 3 posisi. Yang pertama posisi di sebelah kiri, kemudian bergerak ke bagian tengah, dan selanjutnya bergerak ke bagian kanan. Sehingga terdapat 3 posisi gerakan. Posisi kanan, posisi tengah, dan posisi kiri. Oleh karena itu, katup tersebut dikatakan sebagai katup 5/3. Kemudian katup 5/3 ini dilengkapi oleh 2 buah solenoid untuk menggerakkan penyumbat katup yang ada di dalam badan katup itu sendiri. Sehingga katup ini disebut sebagai katup 5/3 double solenoid. Kemudian komponen selanjutnya adalah aktuator single acting. Dikatakan sebagai aktuator single acting karena untuk menggerakkan aktuator tersebut dibutuhkan 1 port inlet untuk memasukkan udara terkompresi di dalam silinder ini untuk menggerakkan piston keluar. Kemudian untuk mengembalikan posisi piston ke posisi awal, maka menggunakan energi dorong dari pegas yang terdapat di dalam silinder single acting tersebut. Jadi ciri-ciri daripada silinder single acting adalah memiliki 1 buah port saluran inlet. Komponen selanjutnya adalah aktuator double acting. Dikatakan sebagai aktuator double acting
Karena untuk menggerakkan piston daripada silinder ini bergerak keluar ataupun bergerak masuk itu membutuhkan tekanan udara yang dimasukkan pada dua port, yaitu port sebelah kiri dan port sebelah kanan. Apabila udara dimasukkan pada port sebelah kanan, maka udara bertekanan tersebut akan menggerakkan silinder, akan menggerakkan piston keluar dari tubuh silinder. Kemudian apabila udara bertekanan dimasukkan pada port sebelah kiri, maka piston dari silinder ini akan bergerak masuk atau bergerak ke arah kanan. Dengan demikian dikatakan bahwa aktuator ini adalah jenis aktuator double acting karena memiliki dua buah port untuk saluran udara bertekanan. Demikianlah video tentang penjelasan bagian-bagian dari sebuah sistem pneumatik. Pada video selanjutnya kita akan bertemu tentang bagaimana cara kerja dari sistem-sistem, bagaimana cara kerja dari bagian-bagian atau komponen-komponen sistem ini, dan bagaimana cara menghubungkan antara komponen satu dan komponen yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.